الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضر جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة حبيب بن عمر بن سلوان ثم إلى حضرة سيدنا الله اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا واكفنا من كل ظاهر وباطن طويل اعمالنا وطاعتك ولطاعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا بركة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه التابعين وتابع التابعين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الباب الثاني عشر في ذكر إبليس وعذابه. قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين. يعني لا يغفر لهم ولا يقبل توبتهم كما لم يقبل توبة إبليس لكفره واستكباره فتاب على آدم عليه السلام وقبل توبته لأنه أقر على نفسه بالذنب وندم عليه ولام نفسه، وهذا وإن لم يكن ذنبا حقيقة لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا تقع منهم المعصية أبدا لا قبل النبوة ولا بعدها على الصحيح، لكنه على صورة الذنب. Al-Bab Tsani Asyara, pembahasan kita pembahasan yang ke-12, bab yang ke-12 dari kitab Mukasyafatul Qulub yang kita alhamdulillah memulai kitab Mukasyafatul Qulub setelah kita membaca tentang kitab Shalahul Usrah di jilid pertama. Pembahasan awal kita fi dzikr iblis wa adabih, tentang menyebutkan iblis dan azab-azabnya. Iblis, jadi Abul Jin, bapak moyangnya jin adalah iblis. Sebagaimana bapak moyangnya kita adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di sini ada cerita menarik betapa bapak moyang kita dan bapak moyangnya jin. Bapak moyang kita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, bapak moyang jin adalah iblis. Yang ketiga, baru saja tercipta Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah menciptakan Nabi Allah Adam dengan sempurna sebagaimana telah tadi imam membaca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan manusia. Manusia di sini adalah Nabi Allah Adam. Ya. Kami ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Kalau misalnya kita lihat sempurna bisa dilihat. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bisa dilihat.
bisa diraba, bisa dirasa. Nabi Allah Adam alaihissalam makan, minum, nikah, beranak, dakwah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Gampang. Sempurna. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis, Allah jadikan iblis itu dari api. Andaikan api kita lihat, zat api panas. Kalau kita lihat dan kita mau bandingkan, kita mau komparatifkan antara api dengan tanah, ketika kita melihat tanah, adem rasanya, nyaman rasanya. Coba kalau kita punya tanah di Jakarta, PRW, ada 5 hektar aja, nyaman nggak? Nyaman. Tapi kalau misalnya kita punya api 5 hektar, bagaimana ceritanya? Ini cuma sekedar perbandingan saja. Kita punya tanah di Jakarta 5 hektar aja, alhamdulillah. Jika kita punya api 5 hektar, waduh. Jadi itu kan asal usulnya bapak moyang kita, Nabi Allah Adam. Dari apa? Dari tanah. Khalaqtahu min turabi wa khalaqtani min nar. Ya Rabb, iblis tahu bahwa Allah adalah Tuhannya dan Tuhan segala sesuatu alam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana mungkin yang tercipta dari api untuk harus tunduk kepada tanah? Lihat, itu api. Kalau misalnya diuruk dengan tanah, habis. Api ada dengan keberadaan api yang sangat banyak. Diuruk dengan tanah, habis. Demikian kalau misalnya kita lihat ada tanah diuruk dengan api, sengit tuh api. Makanya biarkan api kemudian diuruk dengan tanah. Dan andaikan ada tanah kemudian ada api, itu menjadi merepotkan. Wa atbi'il hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Setelah dahulu kita melakukan keburukan, kemudian kita timpa dengan kebaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka sesungguhnya perbuatan kebaikan itu bakal menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah engkau. Wa khaliqin nas, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan rupa-rupanya memang sesuatu yang tercipta dari tanah, karena tanah asal kembali kepada asal. Kenapa pula manusia dan hewan-hewan yang lain ini andaikan meninggal dunia manusia, itu cara untuk menguburkan secara aman dan cara menguburkan yang paling sempurna ditaruh di dalam tanah. Tidak ditaruh di atas genteng, tidak. Tidak ada sebagian ditaruh di atas puncak atau tidak di atas gunung atau dikremasi. Tidak, ditaruh di bawah tanah. Artinya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang udah meninggal dunia, jenazahnya masih ada ditaruh di atas, itu kan merepotkan. Andaikan di atas, bisa jadi baunya itu mencekam, menyengat ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini. Bagaimana kalau misalnya orang yang mati tersebut mengeluarkan bau yang tidak enak? Bagaimana dalam suasana kampung? Bagaimana kalau misalnya di situ ada 5, 6, 10, 1000, 2000 jenazah? Tapi kalau misalnya orang dikuburkan di bawah tanah, walaupun itu jumlahnya ratusan ribu, tidak menjadi bau. Coba kita lihat di tanah kusir, atau kita lihat di Karet Bifak, atau di daerah sini Kemayoran, kuburannya apa? Kawi-kawi. Di mana kawi-kawi? Sentiong. Daerah Senen berarti.
Jauh juga. Lumayan. Orang Kemayoran meninggalnya aja jauh. Kami-kami. Salatnya gampang, dekat, Masya Allah. Dekat ya salat. Ya Allah, artinya tetap dikubur. Dan itu aslam wa ahsan wa ahwat. Itu lebih baik, lebih selamat, lebih hati-hati. Artinya kalau misalnya zat tersebut yang kalau sudah meninggal dunia terjaga, bagaimana ketika masih dalam keadaan hidupnya? Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Yang Allah berfirman, sungguh telah kami muliakan anaknya manusia. Kalau anaknya manusia dimuliakan oleh Allah, bagaimana bapaknya manusia? Yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam fil barri wal bahr, baik di daratan maupun di lautan. Coba kalau misalnya, pernahkah kita melihat atau mendengar bahwa Allah berfirman menghormati iblis? Tidak, malah Allah berfirman aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu di antara orang-orang kafir. Dan dikecam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa mal'unnya iblis. Nah, kalau yang terkutuk, berarti dapat azab. Nah, di sini pembahasan kita bagaimana azabnya itu iblis, laknatullah alaih. Ya. Jadi kita mengatakan iblis laknatullah alaih, yang semoga diberikan laknat oleh Allah, karena memang sudah barang tentu iblis dilaknat oleh Allah. Allah sudah berfirman, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tapi kalau misalnya manusia kita mengatakan fulan bin fulan laknatullah alaih, enggak boleh. Enggak boleh. Kita mengatakan fulan bin fulan laknat dia, enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Apalagi dia muslim, jaga ucapan kita. Enggak boleh. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dilahirkan, beliau tidak dicipta untuk melaknat. Lastu la'anan, bukanlah aku seorang pelaknat, dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau misalnya kita lihat iblis, awalnya saja sudah melaknat. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Bagaimana ya Rabb? Engkau ciptakan dia dari tanah, sebagaimana engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana api mau tunduk kepada tanah? Sombong dia. Melaknat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dari awal penciptaan, ma baina Adam wa iblis farq kabir. Itu ada perbedaan yang sangat banyak. Kita bahas. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallaw, jika mereka hengkang, ay a'radu an ta'atillahi wa rasulih, jika mereka hengkang dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang hengkang itu enggak mau taat sama Allah. Allah berfirman ini, sabda Rasulullah, enggak mau ditaatin. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Hatta orang kafir melakukan kebaikan, Allah enggak suka. Apalagi itu orang kafir melakukan keburukan. Karena zatnya aja udah kafir. Dianya aja udah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun yang dilakukan oleh orang kafir nggak bakal pernah jadi berkah. Ada orang kafir sedekah buat masjid, itu untuk kemaslahatan dunia. Ada orang kafir buat bangun majlis taklim, ada orang kafir bikin jalanan dan sebagainya, itu untuk dunianya saja. Akhirat la yanfa' bih, enggak ada manfaatnya. La yanfa'lah, tidak ada manfaatnya buat dia. La yanfa'lahum, tidak ada manfaat buat mereka orang-orang kafir. Surah Al-Imran ayat 32. Yakni artinya marhaba? Ya, ayat 32. Yakni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu taubatahum. Allah tidak bakal mengampuni mereka. Siapa orang kafir? Dan Allah tidak bakal menerima taubatnya mereka karena mereka orang kafir tidak pernah taubat. Kalau taubatnya orang kafir, dia masuk Islam. Ya, taubatnya orang kafir bukan astaghfirullahaladzim. Bukan. Astaghfirullahaladzim, bukan. Taubatnya orang kafir apa? Dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam berarti taubat. Tapi kalau taubatnya kaum muslimin, istighfar di awalnya, perbanyak. Kathratul istighfar, memperbanyak istighfar awalnya. Dan kemudian berikut kriteria syarat-syarat taubat berikutnya.
Kama lam yaqbal taubata iblis li kufrihi wastikbari. Sebagaimana Allah tidak bakal menerima taubatnya iblis. Iblis, andaikan mau dia taubat enggak diterima sama Allah. Andaikan. Apalagi memang iblis enggak pernah mau taubat kepada Allah. Kenapa Allah enggak bakal menerima iblis? Kenapa Allah enggak bakal menerima orang kafir? Li kufrihi, karena kafir. Kafir kan menduakan Allah. Orang menduakan Allah bagaimana mau diterima sama Allah? Menduakan Allah. Dia menyatakan ada Tuhan selain Allah. Ini permasalahan yang paling besar. Kenapa Allah enggak bakal menerima orang kafir? Kenapa Allah enggak bakal menerima rajanya orang kafir, yaitu iblis? Karena memang dia kafir. Permasalahan besarnya adalah kafir. Kalau mau tobat bagaimana? Orang kafir, Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim dia. Makanya kalau misalnya kira-kira ada orang kafir mau masuk Islam kepada kita, langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak usah pakai nunggu guru-guru kita dulu, enggak usah. Enggak usah pakai nunggu guru-guru, enggak usah nunggu para ulama-ulama. Ucapkan dua kalimat syahadat di depan kita langsung. Kalau dia udah ngucapin dua kalimat syahadat, andaikan dia meninggal dunia, dia dalam keadaan muslim. Tapi kalau misalnya dia belum ngucapin dua kalimat syahadat, dia nunggu-nunggu ulama, dia nunggu-nunggu guru, dia meninggal dunia, kafir. Kasihan tuh. Gara-gara kita menunda-nunda keislamannya. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, buru-buruin langsung, cepet-cepetin untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mau sempurna mau tidak, yang penting dia sudah masuk Islam. Kalau dia udah mengucap dua kalimat syahadat dengan yakinnya, berarti dia adalah muslim. Wa taba ala Adam alaihi salam, dan Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Ingat, ini kita harus paham. Allah menerima taubat Nabi Allah Adam, berarti Nabi Allah Adam melakukan dosa. Ya. Tidak. Kalau dikatakan Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam, apakah Nabi Allah Adam melakukan dosa? Tidak. Bentuknya dosa, tapi tidak dosa. Tapi kalau manusia biasa, emang dosa. Dan dosa memang. Ngomongin orang, dosa. Ngelihat aurat orang, dosa. Memfitnah orang, dosa. Memang itu adalah dosa. Tapi ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qabil Adam, Allah menerima Nabi Allah Adam, apakah Nabi Allah Adam berbuat dosa? Tidak. Bahwa mereka para nabi dan rasul ma'sumun. Ma'sum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Dan ini harus kita perkuat akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa para nabi dan rasul tidak pernah berbuat dosa. Ingat, nabi dan rasul dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kedua imam besar dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu menyatakan dengan jelasnya bahwa mereka para nabi dan rasul tidak melakukan dosa. Berkeinginan untuk melakukan dosa pun tidak. Kemudian bagaimana cerita Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa? Ketika Allah berfirman, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan wahai Adam, wahai Hawa, mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kalian berdua bakal jadi orang zalim. Ini bukan cuma sekedar mendekat, tapi malah makan. Dibilang sama Allah, jangan dekat, malah makan. Rupa-rupanya di situ ada tafsirul ulama. Di balik perintah ada perintah. Allah memerintahkan dengan firman yang tertulis, jangan mendekat. Ada firman Allah yang tidak tertulis, dekat. Dekat, makan. Kenapa? Ini di antara sebab musabab bakal terakhirnya baginda Rasul Muhammad. Kalau Nabi Allah Adam tidak makan buah yang dilarang, bagaimana Nabi Allah Adam bakal melahirkan anak? Sementara pernikahan keduanya di antara manfaat nikah punya apa? Punya anak.
Di surga nggak bakal memungkinkan orang bakal mempunyai anak dan anak, nggak mungkin, mustahil. Maunya Allah Subhanahu wa taala keduanya makan, turun ke bumi. Nah, turun ke bumi itu sebab yang paling istimewa agar adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berproses dari zaman Nabi Allah Adam sampai ke Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya. Jadi itu menunggu akan datang dan hadirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Kejadian kedua yaitu Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa, untuk keduanya makan buah yang terlarang, itu sebabnya untuk datangnya Rasul Muhammad. Karena kelahiran hanya ada di dunia. Orang mempunyai anak hanya ada di dunia, tidak ada di surga. Jadi jangan orang mencap bapak kita Adam salah, ingat. Jangan pernah berkata seperti itu. Ketika mencap bahwa bapak kita Adam salah, sementara Nabi tidak ada salahnya, dosa besar. Mengatakan bahwa Nabi Allah Adam salah, Nabi Allah Ibrahim salah. Kemudian Nabi siapa lagi? Yang ada orang mengatakan Nabi ini salah, naudzubillah min dzalik. Yang lebih parah lagi ada di antaranya mengatakan Nabi Allah Khidir membunuh istrinya, la haula wala quwata illa billah. Itu banyak di konten-konten yang ada seperti itu. Hati-hati makanya. Ya, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ini merusak syariatul Islam. Merusak keagungan syariatul Islam. Wa taba ala Adam alaihi salam, dan Allah terima taubatnya Nabi Allah Adam. Artinya Allah terima Nabi Allah Adam mendekat, Allah Maha mendekat. Wa qabila taubatahu, dan Allah terima taubatnya, Allah terima dekatnya Nabi Allah Adam kepada Allah. Li'annahu agarra ala nafsihi bidzambi, karena Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meyakini bahwa dirinya itu dosa. Meyakini kan bagus. Meyakini dirinya dosa kan belum tentu dia melakukan dosa. Meyakini dosa. Rasulullah dalam zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tengah malam kita baca 40 kali. 40 kali kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang pantas dan yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku di antara orang-orang yang zalim. Apakah Nabi Muhammad berbuat zalim? Ya ma'ah. Tidak. Pengakuan tidak dilakukan oleh Nabi. Afdal doa akhi Yunus dalam sabda Rasulullah. Seindah-indah, seafdal-afdalnya doa saudaraku Nabi Allah Yunus. Kenapa? Awwalu agar bidzambi. Yang pertama dalam doa tersebut menyebutkan al-i'tiraf bidzambi, mengakui dosa. Yang pertama adalah tauhid, maksud saya. La ilaha illa anta. Itu kan tauhid. Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takdis, pensucian kepada Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Yang ketiga al-i'tirafu bidzambi, mengakui dosa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya itu indah sekali doa. Bahkan dalam satu riwayat, sebesar apapun doa, walaupun sebesar gunung, tapi kalau dia baca, dia yakini, dia amalkan, dia ikhlaskan, dia praktikkan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan? Ini bukan hanya Nabi, dari zaman Nabi Allah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam, ketika beliau berada di perut ikan besar, doanya seperti itu, zikirnya seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Panas dalam cerita dikatakan ikan tersebut sampai meluapkan di pinggir pantai. Nabi Allah Yunus.
sesusah-susahnya kita hidup di alam dunia, kalau udah ada istighfar seperti itu, doa seperti itu, Allah mudahin. Sesusah-susahnya urusan kita. Apa sih urusan kita yang susah? Apa? Anak, baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istri, baca. Tapi penuh dengan khusyuk. Kita terkadang baca tapi enggak ada khusyuknya. Lisan terungkap tetapi tidak masuk dalam aliran jiwa. Hati terbelalak untuk permasalahan dunia, lisan zikir. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Lisan zikir, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hatinya kemana tahu? Dia masih cinta dengan dunia, dia masih cinta dengan pujian, dia masih perlahan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seindah-indah doa dia tahu terjemahnya. Banyak orang doa enggak tahu terjemah. Banyak orang zikir enggak tahu hakikat yang dia zikiri. Nah, itu di antara makna bahwa Allah Subhanahu wa taala terima Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Wa nadima alaihi wa lam nafsahu, kemudian Nabi Allah Adam menyesal dan memburuk-burukkan dirinya. Dan ini perilaku orang saleh, artinya memburuk-burukkan dirinya, dia menyesal, ya Allah, kenapa saya melakukan seperti itu? Penyesalan bukan berarti dia habis melakukan perbuatan dosa. Bisa jadi penyesalan karena memang kurang. Kita sholat, bisa jadi mungkin sholat kita ibadah. Ibadah kan sholat kita? Kan itu ketahuan ibadah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah banyak tentang perintah sholat. Kemudian ketika kita sholat, kenapa yang pertama kali salam? Yang kita baca Astaghfirullahaladzim. Habis melakukan ibadah kok pakai istighfar? Apakah itu istighfar habis maksiat? Tidak. Istighfar habis melakukan apa saja istighfar. Karena yang kita lakukan banyak kurangnya. Baru mulai takbiratul ihram kita ingat sendal. Sendal jepit lagi. Kemudian ketika baru takbiratul ihram yang kita ingat kunci. Tadi enggak ingat-ingat kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sih terungkap, tapi hatinya tidak terungkap bismillah. Enggak nyambung tuh. Aliran bismillahnya itu di lisan doang, enggak sampai masuk ke hati. Padahal kan antara lisan dengan hati dekat. Kalau antara lisan dengan hati itu dekat enggak juga nyambung, bagaimana kita nyambungin orang lain? Bagaimana kita mau dakwah orang lain yang berjauhan dengan kita? Orang lain yang ada di kampung itu, orang lain yang ada sebelah sana. Kalau kita aja kita nggak bisa sambungkan antara lisan dengan hati, dekat nggak? Blok, dekat sekali, nggak juga kita sambungin. Nggak bisa tersambung. Bismillah, bukan Bismillah di sini. Alhamdulillah, di sini bukan Alhamdulillah. Ar-Rahman, di sini bukan Ar-Rahman. Bagaimana kita mau dakwah? Bisa jadi omongan kita malah dibenci orang. Bisa jadi ucapan kita, perilaku kita, walaupun udah benar, enggak masuk dalam kategori orang untuk menerima kita. Diri kita aja enggak nerima, bagaimana orang lain menerima? Bisa paham jamaah? Pembahasan awal yang harus kita jalankan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya. Siapapun orang. Wa hadza wa illam yakun dzamban haqiqatan. Katakan oleh Imam Al-Ghazali, ini kan bukan dosa yang hakiki. Enggak, ini bukan dosa hakiki. Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam tidak melakukan dosa. Li'annal anbiya alaihi salatu wasallam, karena para nabi dan rasul itu ma'sumun, mereka terjaga dari dosa. Ma'sumun, terjaga dari dosa. Kalau wali mahfuzun namanya. Kalau wali mahfuz, terjaga. Tapi melintir-melintir ada juga. Wali nih. Bukan maksum, tapi mahfuz. Tapi melintir-melintir ada juga namanya wali. Tapi Nabi enggak ada melintir-melintir. Dan Nabi tidak ada yang melakukan dosa. Enggak ada. Siapapun. Andai kan ada orang yang mengatakan Nabi melakukan dosa, hati-hati dia. Itu perkara dosa besar.
mengatakan bahwa Nabi pernah berbuat dosa. Dosa besar itu dia yang mengatakan seperti itu. Li'anna al-anbiya alaihim salatu wassalamu ma'sumuna, karena mereka para nabi itu terjaga dari dosa. La taqa'u minhum al-ma'siyatu. Tidak mungkin para nabi dan rasul maksiat yang dilakukan. Abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada nabi dan rasul melakukan dosa. La qablan nubuwati wala ba'daha, dan bahkan nih sebelum jadi nabi, setelah jadi nabi enggak ada yang berbuat dosa. Dan dipikir Nabi Allah Ibrahim itu sebelum jadi nabi berbuat dosa kali ya? Atau Nabi Allah Musa ketika masa kecilnya dipelihara oleh Firaun, kemudian bisa-bisa Nabi Allah Musa berbuat dosa? Enggak ada. Nabi sebelum jadi nabi itu sudah terjaga. Irhasat namanya. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka para nabi sebelum jadi nabi, irhas namanya. Kejadian luar biasa. Nabi SAW di usia 4 tahun kedatangan malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Di usia 4 tahun lagi asik bermain dengan teman, dengan saudara susunya. Bermain di padang pasir, lagi asyik-asyik, tahu-tahu malaikat Jibril turun dari atas langit dengan wujud asli. Semua anak-anak lari, ngibrit semuanya, blok lari. Ya Allah, bagaimana? Kita, misal lagi di lapangan, lagi pada main layang-layang, tahu-tahu ada kuntilanak turun dari atas, bagaimana? Kuntilanak aja, kuntilanak kecil. Atau jin kecil, apa namanya kalau jin kecil? Ya tuyul. Tuh tuyul jatuh kayak bola begitu, belentang. Takut enggak kita? Takut. Sama anak-anak kecil juga ngelihat bentuk Allahu Akbar, baru mulai proses Nabi malaikat Jibril itu lari, semuanya lari. Itu kejadian alam sebelum datangnya malaikat Jibril. Dan baginda Rasulullah berdiri dengan tegapnya di padang pasir. Sampai datang malaikat Jibril dengan wajah aslinya, menutupi dunia. Malaikat Jibril alaihissalam hari sampai teman susunya, saudara susunya Nabi SAW ke ibunya, Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Ummah, ya ummah, Muhammad, ya ummah, Muhammad. Enggak ditanya, kamu kenapa nak? Kamu kenapa enggak? Kenapa Muhammad? Kenapa? Bunaya Muhammad, anakku Muhammad, kenapa? Ada orang dari atas langit turun. Kenapa? Kaif hal Muhammad? Nangis Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Cinta dan sayangnya beliau. Enggak lama dijumpai Rasulullah dalam keadaan tersenyum di usia 4 tahun. Setelah diambil darah-darahnya yang ada di daerah sekitar dada, kemudian diganti dengan zam-zam. Allahu Akbar. Di usia 4 tahun. Itu namanya irhasah. Kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para nabi sebelum jadi nabi dan rasul. Baginda Rasulullah, kalau misalnya mau naik ke atas Gua Hira dan pulangnya sebelum jadi nabi dan rasul, seluruh bebatuan itu mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah dengar. Padahal sebelum menjabat sebagai nabi dan rasul, itu bebatuan sudah mengatakan salam sejahtera kepada engkau ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bebatuan seluruhnya berkata dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi la qablan nubuwati wala ba'daha, tidak ada nabi dan rasul sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi berbuat maksiat. Al sahih, pendapat yang benar ini. Pendapat yang benar seperti ini. Karena ada juga pendapat yang salah yang mengatakan boleh aja nabi dan rasul berbuat salah. Ini pendapat salah. Lakinnahu ala surati dzambi, walaupun bentuknya bentuk dosa. Bentuknya doang, tapi bukan hakikat dosa, orang bentuknya aja. Gitu. Kan bentuk belum berarti isi. Bentuk belum berarti isi.
Zaman dulu banyak ulama-ulama saking untuk mau berdakwahnya masuk gereja. Saking untuk mau masuk dakwahnya masuk gereja. Bentuknya kelihatan manusia, tapi isinya emang dakwah. Satu gereja masuk Islam. Insyaallah. Zaman mereka para wali songo yang ada masuk ke ke candi-candi yang ada. Masuk. Adanya mereka para wali orang masuk Islam. Enggak gimana-gimana dan dijaga candi-candi yang ada. Yang hancur dipelihara, yang palanya pada jatuh tuh diangkat. Enggak merusak. Tidak merusak mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala huwa wa Hawa alaihi salam. Oleh karena itu Nabi Allah Adam, huwa itu Nabi Allah Adam, wa Hawa itu istri beliau, ibu kita Hawa. Bukan Hawa. Kalau Hawa namanya Hawa, yaitu nafsu. Namanya Hawa pakai hak kecil. Hawa. Saya pernah ziarah ke ibu kita Hawa. Hawa itu ada kurang lebih 100 meter. Di Jeddah. 100 meter. Nih. 100 meter. Panjang. Girang betul. Itu pun lagi jalanin haji ya. Berikut umrah susah lagi karena umrah berikutnya saya udah mimpin lagi. Ketika saya masih haji, saya masih free. Masih bebas. Ya, karena saya enggak ikut yayasan, enggak ikut ini, bebas. Masya Allah. Sampai pada akhirnya di Jeddah itu bukan di Makkah, jauh. Di Jeddah saya ziarah itu Maqbaratu Hawa, namanya kuburan ibu kita Hawa. Udah ada yang pernah ziarah ke sana? Belum. Nah, insyaallah ziarah. Oh. Kalau enggak sekarang atau besok atau enggak besoknya aja lagi insyaallah. Amin. Minta aja sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita ziarah. Berarti kalau ke ziarah sana berarti haji atau umrah. Amin. Emang mau ngapain ke sana? Mau jadi turis. Itu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa, doanya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami sudah berbuat zalim terhadap diri kami. Kan ucapannya zalim. Kelihatannya zalim, pengakuan zalim, tapi bukan zalim. Tadi saya bilang, imam habis sholat pakai istighfar. Emang itu sholat salah? Enggak. Sholat banyak kurang, makanya istighfar, astagfirullah. Ya Allah. Ada wali, ada ulama, sama anak kecil bilang, doain saya. Misal ada ulama saleh bilang sama anak kecil, doain saya. Ngapain ulama minta doa sama anak kecil? Ibaratnya dia mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini ungkapan untuk menghilangkan sombong yang ada di dalam dirinya. Bukan berarti itu ulama butuh sama anak kecil. Atau misalnya tuh ulama-ulama ketemu sama orang, doain saya. Bukan artinya tuh ulama butuh dengan mereka-mereka. Tidak. Tapi ini menunjukkan dengan adabnya mereka, tawadhu'nya mereka. Nah ini tawadhu'nya para nabi dan rasul. Rabbana zalamna, ya Allah kami sudah berbuat zalim kepada diri kami. Apakah Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa berbuat zalim? Tidak. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan juga jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Allah Adam. Doa ibu kita Hawa. Kalau doa Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masing-masing para nabi ada doanya dan diabadikan oleh Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Fanadima alaihi salamu wa asra' bitaubati, kemudian Nabi Allah Adam
menyesal dan bersegera untuk taubat. Ingat, arti taubat di sini bersegera untuk lebih dekat kepada Allah. Karena memang Nabi dan Rasul itu imannya udah paling tinggi. Derajat iman yang paling tinggi adalah derajat Nabi dan Rasul. Nggak ada yang bisa orang membandingi. Hatta wali sekalipun nggak ada yang bisa menandingi derajatnya para Nabi dan Rasul. Walam yaghnat min rahmatillah, dan tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ini mengajarkan kepada anak-anak beliau, Nabi Allah Adam dan kita dan ibu kita Hawa, agar anak keturunannya jangan pernah putus asa. Bolehlah gagal, tetapi itu kesuksesan yang tertunda dalam syariatul Islam. Boleh orang gagal, tapi itu kan kesuksesan yang tertunda. Bangkit, gom, fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Kan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Udah jatuh enggak pernah mau bangun lagi. Udah ada maksiat malam enggak pernah mau bangun kepada Allah. Ketok pintunya Allah, istighfar, ya Allah. Kan ekonomi lagi melorot. Anak istri lagi sedang butuh-butuhnya. Hidup kita lagi sedang butuh tentang permasalahan ini dan itu. Kenapa enggak pernah mau bangun? Orang yang enggak pernah bangun enggak pernah dibangunin. Dan tidak pernah terbangun, dan kehidupannya tidak pernah ada kekuatan untuk membangun. Dengerin, orang yang tidak pernah terbangun, dia tidak bakal terbangun, dan dia tidak bisa untuk dibangunkan, dan tidak bakal bisa membangunkan orang. Dia sendiri belum bangun. Orang yang belum bangun nggak bakal bisa ngebangunin orang. Sebelum subuh, bangun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun. Penduduk kampung bangun. Tapi bukan kayak gitu kan bahasanya. Bukan, apa kata-katanya? Tarhim. Ya Rahman Rahimin. Itu artinya untuk ngebangunin. Kalau misalnya tuh dia belum bangun, ada gak kata-kata tarhim? Hah? Dari mana asalnya? Dari mana ya? Enggak bisa. Ada dulu orang yang ngebangunin, baru bangun. Kita bagaimana membangun umat, membangun diri kita sendiri kalau kita tidak terbangun. Gum fa'anda wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Itu kan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah proses kehidupan. Mengebangunin orang, mau sukses, tapi dirinya nggak pernah membuat dirinya sukses. Ini dasar dalam satu kehidupan, dan diajarkan kita oleh bapak moyang kita. Cuma kita nggak pernah meneliti ilmu-ilmu yang diberikan bapak moyang kita kepada kita. Wala taqnatu min rahmatillah, dalam firman Allah, janganlah kalian wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Hari ini memang belum dapat, besok insya Allah dapat. Amin. Hari ini mungkin kita belum, tapi besok insya Allah terus berjuang dan berjuang. Berbakti, berkorban, hasil insya Allah. Wa iblisu lam yagirra ala nafsihi bidzunubi, sementara iblis tidak pernah mengaku dirinya dosa. Makanya orang kalau nggak pernah merasa mengaku dosa, nggak pernah ngaku dosa, iblis dia. Habis nyolong nggak ngaku. Udah nggak sholat nggak ngaku. Padahal dia udah makan. Ditanya udah makan belum? Belum. Maksudnya biar dapat makanan, kan lumayan. Ini ada Indomie nih. Nanti udah makan belum? Belum, alhamdulillah. Tapi kan kebanyakan ada orang udah makan tapi ngomongnya belum dapat. Bohong tuh dia. Ya, bohong. Ada seorang ulama nanya kepada semua jamaahnya, semalam udah sholat tahajud belum? Semuanya bilang udah, untuk menutupi kebohongannya dia. Kalau dari situ saja dia bisa bohongin gurunya, bagaimana nanti di masyarakat? Lihat,
Santri yang cerdas nggak pernah mau berbohong kepada gurunya, apalagi dengan masyarakat. Terbiasa, maka ketika dia berada di area luar, nggak bakal bisa mengikuti apa yang telah dijalankan oleh guru. Ini susah, ngaku dosa itu susah. Tapi iblis nggak pernah mengaku dosa. Walam yandam 'alaiha walam yalumma nafsahu. Iblis tidak pernah merasa menyesal dan tidak pernah memburuk-burukkan dirinya. Tidak sebagaimana Nabi Allah Adam tadi. Walam yasra' bitaubati, dan enggak bergegas untuk taubat, enggak ada taubat. Emang tempatnya maksiat, perlakuannya adalah maksiat. Wa ghanata min rahmatillahi ta'ala wa takabbara, dan enggak pernah putus asa. Makanya tuh iblis ngajak orang lagi berbuat maksiat, ngajak orang lagi, tuh iblis tahu dia bahwa dia bakal selama-lamanya di neraka. Makanya tugasnya apa? Memperbanyak teman, udah gitu aja. Karena dia tahu bahwa nggak bakal diterima taubat. Karena dia nggak bakal mau taubat. Dia nggak bakal mau taubat. Makanya orang gengsi, sifatnya sifat iblis. Gengsi banget. Udah miskin gengsi. Terkadang udah ada orang miskin gengsi luar biasa. Kan mendingan kita makan gengsot daripada tuh gengsi. Makan tuh gengsi. Gengsot tahu jemaah? Gengsot. Singkong direbus. Belaga nggak tahu gengsot. Singkong direbus, dikasih kelapa, pakai gula dikit, ada gula Jawa, ada gula putih, terserah seleranya kita. Apalagi kalau habis hujan, masya Allah, itu namanya gengsot. Masa nggak tahu? Nggak tahu gara-gara gengsi atau gimana nih? Gitu. Orang kota belaga-belaga, makan kampung. Di kampung dia makan gengsot, bohong banget. Nah itu gengsi tuh. Gengsi temennya iblis. Hati-hati, gengsi. Gengsi saya duduk sama situ. Kenapa? Situ miskin. Naudzubillah min dzalik. Enggak pernah mau duduk-duduk dengan orang miskin. Nabi Allah Sulaiman kedoyanannya apa? Duduk sama orang miskin. Miskin jalis miskin. Ini aku miskin, padahal beliau raja. Duduknya sama orang-orang miskin. Miskin jalis miskin. Ini aku orang miskin. Kedoyanan aku, kegemaranku duduk dengan orang miskin. Ini baru kaya bentar aja, belaga dia. Berarti sifatnya sifat iblis. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Jadi itu iblis. Wa ghanata min rahmatillahi ta'ala wa takabbara, dan dia sombong. Siapa pun orang kalau sombong iblis dia. Makanya kalau orang udah sombong nggak bakal dapat cahaya. Orang dia sombong. Ngaji cuma begitu doang. Apaan tuh? Ngaji begitu, aneh juga bisa. Baru disuruh megang mic aja udah keluar, bukan keringat lagi, darah. Darah yang dikeluarin, astagfirullah. Susah juga ya. Gitu. Pura-pura bisa banget. Kalau di luar majelis salim dia bilang gampang baca kitab. Giliran disuruh baca kitab di majelis, dia bilang lupa bawa kacamata. Emang orang sombong tuh. Orang sombong ada aja tuh. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Faman kana mithlu hali iblis, barang siapa yang memang ya sebentar lagi. Barang siapa yang keadaannya seperti keadaan iblis, artinya sombong, nggak pernah mau taubat, dia malah merusak umat. Lam tuqbal taubatu, nggak bakal diterima taubatnya, nggak bakal. Selagi itu dia masih sombong, nggak bakal diterima. Tawadhuin diri. Makanya dulu santri nggak langsung diterima langsung sama sang guru. Hatta tuh santri dari anak pejabat. Ntar dulu. Ente mau ngaji gak mana? Iya. Ente mau ngaji gak? Mau ngaji. Enggak semuanya langsung diterima. Ada orang miskin, ada orang kaya. Misal anak pejabat. Kan kalau kita kan girang. Kalau ada anak pejabat, masuk ngaji. Terima gitu. Terima, pokoknya hormati dia. Ulama kita nggak kayak gitu. Ntar dulu. Ente mau ngaji mana? Iya, ini orang kaya. Ente jual gemblong dulu di pasar. Jual gemblong. Gemblong tau gemblong? Gemblong tau? Kan di puncak ada gemblong pojuju tuh. Pak RW tahu aja. Ada gemblong pojuju. Mau pojuju masih hidup atau enggak saya nggak tahu. Gemblong.
Terus gimana guru? Bawa apa namanya? Apa sih? Tampah. Ente bilang di pasar gemblong. Saya kan mau ngaji guru. Iya. Mau ngaji gak? Iya. Jual gemblong di pasar. Saya mau ngaji guru. Sebelum ngaji nggak ada sombong. Nggak ada manfaat orang ngaji, tapi dia sombong. Orang ngaji tapi dia sombong, bagaikan pohon yang beracun dikasih air. Makin lama makin bersemai racunnya. Makin banyak racunnya. Kenapa? Udah ketahuan tuh pohon racun. Demikian juga kalau misalnya tuh guru udah tahu, ini sombong. Diajarin lagi. Udah diajarin ilmu, diajarin kungfu juga. Diajarin silat pula, diajarin zikiran khusus lagi. Jangan yang kayak begitu. Makanya guru yang merabbi ilallah, dia tahu muridnya. Ini kalau misalnya dikasih ini repot. Makanya terkadang kalau dalam dunia pesantren, habis ngaji bersih-bersih semuanya. Bersih-bersih. Di Betawi tempo dulu, Masya Allah, kebun ulama berhektar-hektar. Yang sebelah sono bersin ya. Itu majlis taklim bersin. Kolam masuk ambilin air semuanya. Ngambil kolamnya masih sistem gitu. Pakai tangan di ini. Andaikan kena jidat kebeletak, Allahu Akbar. Iya, nimba begitu. Susahnya luar biasa. Itu berapa kulah itu, Masya Allah, luar biasa. Terus lagi, yang kira-kira sombongnya banyak, suruh bersin got. Sombongnya banyak nih, nanti bersin got. Nanti bersin di daerah belakang kamar mandi, di situ kan ada kotoran, nanti bersin situ. Guru tahu, ini bagusan dikit, sini. Menurut kadar, kan tidak ada kotoran yang banyak kotor, cuma sekedar sabun doang, nggak bisa. Kotorannya banyak, bukan cuma sekedar sabun. Bisa jadi sabunnya banyak. Itu cara untuk membersihkan. Dan itu dimiliki oleh guru al-murabbi ilallah. Enggak setiap guru memang. Tidak. Makanya kalau berada di dalam guru al-murabbi ilallah, semuanya dapat ini. Semuanya dapat. Kal bahar, itu bagaikan lautan. Guru al-murabbi ilallah, lautan. Semua lautan dapat manfaat. Sampai orang kafir aja dapat lautan dari lautan. Ya kan? Orang kafir dapat manfaat dari lautan. Orang munafik dapat manfaat dari lautan. Semua sampai seluruh hewan yang ada, manusia semuanya bisa ngambil manfaat dari lautan. Yang muslim, yang kafir. Itu bagaikan al-murabbi ilallah. Al-murabbi ilallah. Ya Allah. Sanad-sanad kita semuanya al-murabbi ilallah. Al-murabbuna ilallah subhanahu wa ta'ala. Sanad-sanad saya punya guru semuanya al-murabbuna ilallah subhanahu wa ta'ala. Lianna kulla ma'siyatin asluha minasyahwati. Wa man kana haluhu mithla hali Adam. Kebalikannya. Andaikan keadaannya seperti keadaan Nabi Adam. Tawadhu, taubat, misal Qabilallahu taubatah, Allah terima taubatnya. Jadi manusia ada yang mengikuti jalurnya iblis atau jalur Adam. Lianna kulla ma'siyatin asluha minasyahwati. Karena maksiat semua asalnya dari syahwat. Maksiat, syahwat. Syahwat birahi. Dan birahi ini bukan hanya kepada perempuan. Lagi puasa, enak banget kali ya minum es. Itu juga syahwat namanya. Lagi zikir nih atau lagi ngaji. Enak banget, orang udah pada keluar. Di luar pada ngapain ya? Enak banget jalan-jalan. Hari Minggu emang pantasnya jalan-jalan. Lah kita lagi ngaji. Ngaji masih melakukan dosa, itu dia. Ngaji masih melakukan dosa padahal tempatnya di masjid. Enak banget tuh di jalan-jalan. Dia beli risol. Enak banget. Saya harusnya bersyukur. Afdal biga ilallah masajid, dan sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjidnya.
Ketika kita berada di masjid harusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat yang lebih istimewa daripada masjid. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada orang di pasar, enak banget tuh dia di pasar, enak banget tuh dia di mall, Allahu akbar, maksiat. Jadi yang disebut dengan syahwat bukan hanya melulu kepada perempuan. Gitu. Kita tulisin dikit. Li'annahu wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri. Fa innahu yurja ghufranuha. Yang kalau misalnya ada syahwat itu mudah untuk diampunin. Kalau masih berbentuk syahwat doang, bisa dilenturkan. Orang punya syahwat, enak kali ya jalan-jalan, itu bisa dilenturkan. Enak kali ya, ini pagi makan risol, makan gorengan, makan soto, makan apa? Itu kan syahwat. Itu bisa dihilangkan. Wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri. Sementara kalau dosa yang asalnya sombong, ini lebih nih daripada syahwat. Lian fa innahu la yurja ghufranha, karena memang tidak diharapkan ampunan. Kalau orang udah sombong susah, udah sombongnya luar biasa. Merasa bahwa dirinya pintar, ngaku dia ulama, mengaku dia pejabat, enggak mau turun ke masyarakat, merasa dirinya pimpinan, enggak pernah dekat dengan bawahan. Sombong tuh dia. Ya susah. Kalau orang udah penyakitnya sombong itu susah. Sombong itu susah. Wa ma'siyatu Adam asluha min syahwat. Sementara maksiat Nabi Allah Adam kan asalnya cuma syahwat doang. Mau makan tuh apa namanya buah-buahan, cuma begitu doang, mau begitu doang. Ya kan? Wa ma'siyatu iblis, sementara maksiatnya iblis asluha min kibri. Asalnya sombong. Nah, kalau sombong udah susah dah. Orang kalau udah sombong susah. Tapi kalau misalnya masih bernafsu doang, enak banget kali ya. Setiap hari makan pakai dodol, atau setiap hari makan, ya Allah, daging kambing kek, atau ada seninya makan, masya Allah, pakai kebuli, pakai mandi, pakai asiknya luar biasa. Itu masih bisa diterima tobat, itu gampang tobat. Tapi kalau udah orang sombong, wah udah susah deh. Nah, Nabi Allah Adam itu asalnya dari cuma sekedar syahwat doang. Tapi kalau iblis asalnya dari apa? Sombong. Pertama kali itu sombong adalah iblis. Disuruh hormat kepada Nabi Allah Adam, tapi iblis malah merasa dirinya lebih daripada Nabi Allah Adam. Wallahu a'lam. Oke, anak iblis Jailah Musa. Itu nanti katanya iblis datang kepada Nabi Allah Musa. Itu berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam.